kiri aku, Kak Jova dan Kak Fuji. yeay! Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan loh. Apa itu Kak? Yang pertama, siapkan Alkitab dan juga hati kalian. Kedua, gunakan pakaian yang rapi, sopan, dan duduk yang rapi. Ketiga, fokus, tidak jalan-jalan, dan ibadah dengan semangat. Keempat, untuk persembahan bisa dititip ke orang tua untuk ditransfer ke rekening DPDI Petra. Dan yang terakhir, Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kau berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Engkau yang urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya mari berdiri ya yang ada di rumah. Kasih Yesus dari Sorga. Kasih Yesus dari Sorga. Kasih Yesus mereka Sorga.
pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau membuka hati mereka agar mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Tuti dapat berjumpa adik-adik walaupun melalui ibadah online. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu penyampaian firman Tuhan disampaikan oleh Kak Yuli, yaitu menanti janji Tuhan. Apa sih? Penuh perhatian tentang Bapak Abraham menanti janji Tuhan. Nah, minggu ini Kak Tuti juga akan memberikan firman Tuhan, yaitu tentang penuh perhatian dengan contoh binatang seekor rusa. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Kak Tuti mau undang dulu semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik, yuk semuanya yuk. Semangat yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau ucapkan super kebenaran kita minggu ini. Ikuti Kak Tuti ya. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Penuh perhatian, saya akan menatap orang yang sedang berbicara kepada saya. Sekali lagi adik-adik ya, biar sampai hafal. Oke, 1, 2, 3. Penuh perhatian, saya akan menatap orang yang sedang berbicara kepada saya. Oke, silakan duduk semua adik-adik. Semua duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kok rusa disebut binatang yang penuh perhatian? Nah, ketika rusa itu haus adik-adik, dia akan memperhatikan sekitarnya, di mana ada sumber air yang dapat dia minum. Nah, dia akan cari dan terus mencari. Tahu nggak adik? Ketika rusa itu sudah mendapatkan sumber air, maka rusa itu akan minum dengan sepuas-puasnya sampai dahaganya benar-benar lepas. Nah, tapi adik-adik, ketika rusa itu minum, nggak asal minum. Dia akan pasang matanya, perhatikan di sekitarnya, apakah ada binatang buas yang akan memangsanya. Entah itu harimau, entah itu singa, ataupun serigala yang hebat. Nah, dia juga akan pasang telinganya untuk mendengarkan sekitarnya. Apakah ada suara-suara yang membahayakan buat dirinya? Dia pun juga akan pasang penciumannya. Kalau dia mencium ada hal-hal yang membahayakan buat dirinya, nah, dia akan siap sedia. Nah, makanya adik-adik, tapi ketika rusa itu lengah, tahu nggak adik-adik? Rusa itu akan diterkam oleh binatang buas. Dia akan dicabik-cabik menjadi makanan binatang buas. Makanya rusa waspada memperhatikan sekitarnya supaya dia selamat. Nah, demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Siapa yang pernah merasakan kehausan waktu panas-panas? Oh, kamu ya? Kamu ya? Oh iya, kamu juga. Ya, Kak Tuti juga pernah waktu panas lupa bawa air minum. Pas ketemu air minum, Kak Tuti langsung minum sampai puas. Ketika dahaganya lepas, Kak Tuti akan merasa senang sekali. Nah, itu juga adik-adik, ketika dengar firman Tuhan di sekolah minggu adik-adik, kita juga harus harus fokus, harus penuh perhatian. Dengan cara apa? Dengan cara duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik, matanya memperhatikan ketika kakaknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan yang pasti siapkan hati kita yang terbaik supaya firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar tertanam dan tinggal dalam hati kita. Jadi kalau firman itu tinggal dalam hati kita, ketika iblis berkeliling mengaum-aum seperti singa mau menyerang hidup kita, wow, kita sudah tenang. Kenapa?
Kita sudah punya senjata, yaitu firman Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Kita tinggal ucapkan dan iblis itu akan lari terbirit-birit, takut untuk melawan kita. Tapi ketika adik-adik dengar firman Tuhan, santai, ngantuk, sambil makan, ngobrol sama temannya, nah firman itu akan berlalu. Maka ketika iblis menyerang kita keliling-keliling, nah kita akan mudah diganggu oleh iblis. Apa ya gangguannya? Bisa disuruh bohong mau, disuruh mamanya ngelawan, itu gangguan iblis. Tapi kalau kita taat firman Tuhan, kita dengar sungguh-sungguh, kita penuh perhatian sungguh-sungguh, makanya adik-adik akan kuat, punya senjata untuk melawan iblis yang jahat tadi. Dan iblis itu akan lari dari hadapan kita. Nah, Kak Tuti, seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 6 adik-adik. Bunyinya begini loh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan oleh apa? Ya oleh firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Nah, adik-adik di sini Kak Tuti mau nanya, siapa yang mau dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wow, semuanya Kak Tuti dari kiri ke kanan, semuanya pengen dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu, katakan dalam hatimu, aku mau penuh perhatian akan firman Tuhan, supaya hidupku dipagari ketika iblis menyerang aku. Nah, firman Tuhan cukup sekian adik-adik, tapi sebelumnya ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Yuk kembali semuanya bangkit berdiri dengan sikap yang baik dan benar. Kita mau ucapkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dalam Mazmur 42 ayat 1 yang bunyinya seperti ini adik-adik. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, Kak Tuti akan ulang tapi pakai gerakan ya adik-adik ya, supaya semangat dan mudah dihafal. Semuanya siap? Berdiri, ikuti Kak Tuti. 1, 2, 3. Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oke, semuanya dihafalkan ya adik-adik ya, firman Tuhannya ya. Oh, mau diulang sekali lagi? Ada yang belum ngerti? Boleh. Masih semangat ternyata, yuk. Semuanya siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang mau dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, yuk kita doa sama-sama yuk. Silahkan duduk dulu ya. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang penuh perhatian akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami. Dan ketika iblis menyerang kami Tuhan, kami punya pagar, kami punya senjata untuk melawan, yaitu firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik sudah dengar firman Tuhan dengan baik. Sampai jumpa dalam ibadah Petra Kids minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kan kita sudah mendengar firman Tuhan, penuh perhatian. Tahu nggak adik-adik binatang apa yang penuh perhatian? Binatang yang penuh perhatian adalah rusa. Dan sekarang kita akan buat kreativitas mahkota tanduk rusa. Ini bahan-bahan yang harus disiapkan. Kertas tebal berwarna. Kedua,
karton warna putih. Kemudian penggaris, pensil warna, pensil, stapler, dan gunting. Kita mau buat apa Kak Intan? Langkah pertamanya kita buat pola tanduk rusak di kertas tebal. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kalian gunting mengikuti garis hingga hasilnya jadi seperti ini. Kalian buat dua ya. Kemudian langkah kedua, Langkah keduanya kalian bikin garis di kertas karton putih ya. Kemudian kalian gunting hingga jadi seperti ini, sesuai lingkar kepala masing-masing. langkah ketiga, Kemudian kalian hias dengan pensil warna sekreatif kalian. Contohnya seperti ini. nah kalau Kak Intan buat kreasinya seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh buat sesuka hati. Kemudian kalian rekatkan tanduknya dengan stapler di kedua sisi. Oke. Selanjutnya, Kemudian kalian stapler bagian belakangnya. Iya. Nah, yang sudah jadi seperti ini adik-adik. Jadi pola tanduk rusaknya itu muat di kepala adik-adik, bisa dipakai. Cobain Kak Intan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semangat untuk melakukan